Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Udah keblok sendiri sudah. Apanya keblok, Ustaz? Duh. Assalamualaikum. Nyolong Ustaz nih. Nyolong Ustaz. Nah, ini kita diskusi saja ya. Diskusi yang mencerahkan lah insya Allah ya, terkait dengan apa namanya, apa istilahnya, proses diagnosa. Bukan ya, denial, penolakan keberhasilan ruqyah. Oke. Jadi tema kali ini adalah bagaimana ruqyah yang berhasil. Ini tadi kan ada, kebetulan kita ada apa namanya, kedatangan klien ya. Terus ternyata ada sesuatu. Akhirnya ya kasusnya sebenarnya sederhana, cuman kan dibikin sulit aja. Betul itu? Betul sekali. Apa aja? Ya Allah. Penceritaannya gimana ya? Jadi ada seorang suami istri terus datang ya kan. Jadi ruqyah itu atas kemauan dari suaminya. Nah, kenapa? Karena istrinya sudah tidak menjadi layaknya seorang istri. Jadi sudah. Maksudnya gimana tuh tidak menjadi layaknya seorang istri? Ya wes pokok urip ae wis. Nggak ngereken sudah. Keberadaan suami itu udah atau diabaikan sudah ya? Diabaikan sudah diabaikan. Wis gak ono wis rasa cinta itu udah ada. Mati sudah. Mati, itu pengakuan istri itu sendiri sih. Tapi tetap dipertahankan pernikahannya. Tetap pernikahannya. Tujuan status saja. Jadi ibu itu bilang kan, saya ini sekarang cuma tinggal 2 pilihan. Saya mau cerai, mikir anak, saya mau lanjut tapi udah begini sakitnya. Bilangnya begitu. Sebab itu ya udah, kenapa Bu? Ya kita tanya kan, kita masalahnya apa sih sungguhnya sih gitu. Karena kalau dari si bapak sendiri penyampaian pertamanya nggak sama dengan penyampaian ibu gitu. Oh, pernah datang ke sini kan sebelumnya? Pernah. Dia itu pas nunggu waktu kan, karena ada waktu, jeda waktu berapa tuh, 20 menitan kalau nggak salah itu. Itu ya udah, si bapaknya itu sharing kan. Jadi beliau ngomong, karena kenapa mau ruqyah ya karena dia sakit kan, dia linglung, yang dia mulai ikatannya berkurang, terus usahanya kacau, usahanya nggak jalan-jalan, semua bisnisnya hancur kan. Ya saya pikir pasti ada maksiat gitu kan. Cuman yang saya lihat tuh ya karena beliau suaminya nggak nyinggung masalah istri sama sekali. Pertama. Jadi dia cuman keluhan dia itu cuman suka lupa aja gitu kan. Udah mulai lupa. Pikun. Mari ngono usahanya gagal juga. Ya udah nggak bahas masalah istri sama sekali. Ya saya pikir ya nggak tahu juga kan. Karena datanya juga sendiri. Katanya sendiri. Ya udah kita masuk di situ ke bapaknya. Karena tidak juga menjadwalkan diri. Enggak menjadwalkan diri. Tiba-tiba datang. Datang on the spot dia kan. Pada rumahnya Pasuruan. Iya, Pandaannya. Nah, terus sampai sini close. Sampai sini sudah dipakai orang lain. Betul. Jadi beliau pertama itu sharingnya ya itu. Keluhan saya begini. Enggak ngomong kalau masalah dia kasus begitu gitu, kasus dengan istrinya itu selingkuh tadi. Oh, selingkuh ceritanya? Selingkuh tadi. Dari 2008 kan. 2008 ke. Nah, saya tanya tadi kan, Bapak dengan itu wanita itu nikah apa enggak? Enggak. Wah. Zina. Terus abis itu
yang perempuan itu punya anak gitu, sampai punya anak dari zina itu. Tapi saya tanya ke bapaknya, saya nggak yakin kalau anak saya gitu. Kok bisa? Kok nggak yakin dia ya? Oh, berarti menyalahkan orang lain juga. Pikirnya dia ya mungkin lanang liyo atau gimana gitu. Ada laki-laki lain. So, ketika ngomong begitu, istrinya ngegas. Sampai nih, jujur loh, aduh, kok gitu. Jadi pokok isinya gegeran terus sudah. Ini kasusnya zina beneran ya. Jadi tidak nikah lagi. Enggak nikah dia. Enggak nikah. Berarti zina betul. Akadnya zina berarti kan? Atau hukumnya zina sudah. Hukumnya zina jadi dengan perempuan itu. Terus habis itu ya itu sampai dibeliin rumah sama suami, luar biasa itu. Dan bikin rumahnya nggak jauh dari rumah istrinya aja. Kok nggak sengaja gitu. Pokoknya di dalam itu saya dengerin orang marah gitu. Dengar orang marah gini ya udah kita dari istri udah, pokok suaminya ngomong dikit langsung istrinya ngegas. Suaminya ngomong langsung istrinya ngegas. Jadi tujuan mereka datang kali ini apa? Atau sebenarnya tujuan dari beliau sang suami itu apa? Ya itu karena istrinya kan sakit hati ya, sakit yang teramat sangat. Karena informasi kemarin beliau ada jadwal hari Senin, tapi ternyata dipending karena istrinya sakit di Tulungagung. Bukan itu tapi. Oh, ternyata bukan itu. Jadi beliau kesini nggak bahas sakit fisik istrinya. Yang harapan beliau tuh bagaimana istrinya itu bisa sembuh sakit hatinya, sehingga dia bisa menerima dia sebagai suami lagi secara seutuhnya. Ya, harapannya seperti itu, maunya Ruqyah gitu kan. Jadi datang Ruqyah tujuannya untuk itu. Tapi yang terjadi adalah istrinya ya mungkin karena sakitnya terlalu dalam mungkin. Ya, sakitnya jadi dikasih masukan nggak masuk sudah. Muangkelin nemen. Juenggelnya setengah mati sudah. Buat ampun sudah. Jadi tidak melihat sosok bapak itu sebagai suami lagi sudah. Nggak ada sudah. Suaminya aja yang cerita kan udah kan. Pertama kan istrinya sudah cerita panjang lebar tuh. Saya masuk ke bapak nih. Bapaknya ngomong, istrinya gas. Oh jadi yang jawab si istri. Oh berarti figur bapak wis hancur sudah. Habis sudah, nggak ada sudah. Karena pelajaran gara-gara selingkuh ya. Gara-gara selingkuh, figur bapak hilang di hadapan istri. Atau bisa jadi malah di hadapan anak-anak ini. Semua sudah hancur ya. Hancur sudah. Padahal bapaknya sukses terus untuk dunia. Untuk dunia sukses. Untuk dunia sukses. Tapi ternyata dunia yang begitu tidak menenangkan. Nggak bisa. Dan sekarang tuh hancur tuh. Apanya? Universitas hancur. Nggak jalan gitu. Nah ini. Habis itu dibikin kos-kosan tuh. Gak ada sih masuk bisa. Nah itu. Jadi kan dia kan awal kan cerita itu kan. Masalah usahanya nggak jalan. Nah kalau begini udah ketemu dari sisi istri penyebabnya. Wis ketemu ya wis jawabannya ya karena maksiat lah. Ya maksiat lah, bukan nggak usah bahas masalah gangguan-gangguan lainnya sudah. Itu bisa jadi adab tuh. Karena azab. Jadi awal mulanya ya karena melakukan tindakan maksiat itu dosa. Betul. Jadi solusinya kan ya bertobat. Tobat dulu. Dari sang bapak. Dari bapak sudah bertobat sudah. Bapak sudah bertobat. Sudah. Makanya tadi pamit itu sudah nyelondo istilahnya. Bahasa Jawa itu apa ya? Takluk bisa. Lu yo. Bayangin orang yang seharusnya punya pengaruh, mobilnya bagus kayak gitu, mungkin rumahnya juga apa. Tapi beliau itu nyelondo itu apa ya istilahnya? Dia itu sangat berharap sekali. Jadi sudah pasrah. Jadi sudah merendahkan dirinya gitu. Merendahkan hatinya lah di hadapan istri. Loh, dia itu sampai detik terakhir dia tuh harapannya istrinya mau diruqyah gitu loh. Sampai ini tadi. Iya. Sampai dia tanya itu, loh nggak jadi ruqyah. Ustaz berarti ini nggak jadi ruqyah ya? Loh, kalau kita monggo, Pak. Yang penting mau, yang diruqyah itu mau. Iya. Tapi ketika ditanya ke istri, ya iya istrinya, enggak saya bisa ruqyah mandiri kok, kata istrinya sudah. Dengan emosional. Ruqyah mandiri, saya tahu ruqyah itu seperti apa. Saya lebih baik ruqyah mandiri. Bagus kalau sudah bisa, alhamdulillah. Betul. Tapi permasalahan utama sebenarnya bukan itu kan? Bukan. Tapi bagaimana cara membebaskan rasa jengkel tadi? Iya, belenggu setan itu. Berarti itu belenggu setan sebenarnya. Belenggu setan itu. Jadi dari rasa jengkel yang setengah mati sekalipun
bermula dari sakit hati kepada orang lain atau kesalahan orang lain, kesalahan suami, istrinya ibarat kata gini kan, ini kan suami saya yang salah, berarti seharusnya rasa jengkel saya ini ya itu atas kesalahan suami saya kan begitu. Ya tapi ketika suaminya sudah minta maaf tapi dia masih tetap jengkel terus nggak bisa, masih membekas itu. Bekas itu yang setan menunggangi terus menerus. Betul. Itu akhirnya ribet. Akhirnya hancur semua, berantakan dunianya. Hancur semuanya. Seperti itu. Jadi baru terungkap kapan selingkuhnya? Dari awal 12 tahun. 10. Jadi dia tuh selingkuh 2008. Ya. Udah 2008 udah ada masukan kepada istrinya. Tapi nggak percaya. Udah ada isu. Oh, sudah. Dia husnuzon lah. Saya husnuzon saja Ustaz kepada suami saya begitu kan. Dengan kondisi yang begini saya husnuzon aja. Saya nggak pernah berburuk sangka karena saya tahu suami saya itu baik begini gitu kan. Sosoknya itu di mata istri tuh memang istrinya tuh betul menghormati beliau sebagai suami sebelumnya gitu. Isu masuk gak ada isu selingkuh pun itu dia gak respect. Gak terima sudah. Gak respon sudah, biarin aja. Karena melihat figur suami. Iya, karena suami saya baik gini itu. Nanti beberapa masukan tuh udah banyak sesungguhnya. Tapi dia nggak ambil. Baru percaya? Baru percaya 10 tahun. 10 tahun berarti 2018. Dan itu pun sesungguhnya masih nggak percaya gitu. Masih nggak percaya. Nah, pas waktu itu terjadi suaminya mau ke toilet gitu. Apa? Mau ke toilet. Nah, HP-nya orang-orang dia mau pakai HP gitu. HP-nya suaminya. Iya. Udah buka. Iya. Udah ketemu ada chatting-chattingan nama itu gitu. Iya. Salam. Jadi dia itu qadarullah, dia itu pegang HP-nya suami gitu. Terus dia buka gitu. Dia usir, dia buka ketemu ada chattingan begini dengan si wanita yang 10 tahun yang lalu yang udah ada isu selingkuh itu kok nih wanita yang sama. Berarti jalan selama ini dong gitu kan. Sampai 2018. Habis itu ya udah dia udah mulai mencari lah. Habis itu dia tanya ke suaminya bagaimana. Suaminya nggak ngaku sih. Nggak ngaku kalau dia selingkuh. Masih belum ada pengakuan. Terus akhirnya udah dia cari tahu kan. Sampai dia tuh punya nomor teleponnya si itu wanita itu. Terus diteleponi. Teleponi tapi dia nyamar. Anaknya sing kon nelpon laki gitu. Jadi seolah-olah dia itu laki gitu. Cari tahu akhirnya ketemu. Habis itu udahlah. Habis itu puncaknya adalah istri itu ya selingkuhan itu diundanglah ke rumahnya. Ada dia, ada istri sahnya, ada suaminya. Suaminya marah-marah. Tapi setelah itu ketika sampai di situ ya udah diklirkan. Ini. Akhirnya habis yang milih pisah selingkuhannya. Ya itu yang bapak itu yang meninggalin gitu. Bukan milih, jadi yang ya udah bapak itu akhirnya kembali ke istrinya. Mau lebih memilih istrinya. Ya. Tapi nggak dipercaya. Nggak masuk, sudah hancur sudah. Kondisinya sudah hancur toh. Nah, itu. Jadi yo mana ya? Akhirnya jengkel sampai sekarang ini. Jengkelnya sangat. 2 tahun ini berarti ya. 18 ke 2020 kan? 2 tahun 3 tahun ini. Udah jengkel sekali itu ya, gitu. Dan akhirnya yang terjadi pada ibu apa? Sakit fisik. Dia satu sakit fisik, satu sisi juga dari sakit hati. Jengkelnya masih banget, kuat banget. Terus fisiknya apa? Enggak, saya cuman kemarin kan baru keluar dari rumah sakit ya. Iya, ngomongnya Tulungagung ya. Dia keluar dari rumah sakit. Cuma saya nggak bahas ke situ, nggak bahas ke dalam situ.
Karena yang harapan si ibu itu sendiri ya dia juga mau bagaimana dia bisa ini sakit hatinya. Sakit, tapi nggak mau. Gimana tuh? Sekarang akhirnya saya bingung ya, terus ini mau dibantu apa enggak gitu saya. Ini ibu mau dibantu apa enggak gitu loh. Ya dia ngomong panjang lebar dari awal sampai akhir kita simak ya. Kita kasih masukan, dia nggak terima. Kita kasih masukan, saya yang sakit. Ustadz nggak pernah merasakan itu. Ya ampun. Itu seolah-olah nggak mau selesai. Nggak selesai. Nggak, seolah-olah kan akhirnya ketika kita mau bantu, dia nggak mau terbuka, tidak mau merelakan sakit hatinya itu tadi. Enggak, dia tetap kekeh dengan sakit hatinya. Dan tetap bertahan dengan sakit hatinya. Nggak mau memaafkan suami. Nggak mau. Saya cuma coba pancing begini. Ibu mau suaminya surga apa neraka? Saya nggak bisa jawab, Ustaz. Wah. Saya nggak bisa jawab itu. Nah, berarti kan masih sakit, kebaca, masih sakit sekali kan. Biarkan Allah aja. Bukan masalah Allah. Saya cuma tanya aja. Saya nggak bisa jawab itu. Artinya kan dia nggak ridho kan gitu. Jadi belum ada keridhoan di situ. Kalau ibu sendiri mau surga apa neraka? Saya mau surga lah pastinya. Saya tanya, saya pancing begini. Di surga itu ada enggak orang mangkel bu? Nggak ada. Orang sakit hati? Nggak ada. Orang marah? Nggak ada. Ya kalau ibu belum bisa melepas itu kan, ya saya bukan memvonis gitu. Saya bukan memvonis neraka, tapi secara nggak langsung kan kita mesen tempat tuh gitu. Dengan kita menyimpan keburukan itu. Ya mungkin Astra kan nggak pernah ngalamin itu ya. Saya yang ngalamin itu. Kembali lagi. Balik mana? Jadi terus kita dia opo. Jadi saya terakhirnya ya saya sudah, daripada kita kan waktunya juga udah mau habis tuh. Ibu mau dibantu apa enggak ya? Enggak, suami aja saya yang duduk aja. Jadi intinya rasa jengkel yang berlebihan itu tidak baik ya. Tidak baik dan bisa berdampak kepada penyakit fisik. Dan juga akhirnya berdampak kepada rezeki. Amblas. Rezeki keluarga. Sudah. Dan yang pasti ditunggangi setan. Itu pasti sih. Bisa jadi akhirnya apapun penyebabnya rasa jengkel itu pasti ditunggangi setan. Pasti. Bahkan kalau kita mau Rasulullah bilang kan, nek mangkel ojo luwih telung dino. Kalau jengkel itu jangan lebih dari 3 hari. Jadi orang marah-marahan itu ya jangan lebih dari 3 hari. Ojo sampai nginep kalau bisa. Bahkan contoh Rasulullah Muhammad dulu ketika berdakwah itu juga kan dibenci sama orang lain, tapi kan bagaimana caranya sikap beliau ketika menghadapi orang yang membenci kan, meskipun dilemparin sampai batu, berdarah-darah ya. Sampai akhirnya itu ya? Nah, yang di Taif itu ya kan, waktu hijrah pertama itu bukan ke Madinah tapi ke Taif kan. Sampai akhirnya malaikat Jibril bilang, apa perlu ini gunung ini saya angkat terus saya beri tumplekno atau tibakno bahasanya. Bahasa Jawa itu enak ya. Ditimpakan kepada kaum yang ada di Taif saat itu yang membenci Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, jangan. Artinya apa ya? Pasti ada sesuatu nanti. Dan ternyata memang Taif menjadi salah satu tempat yang luar biasa dalam perkembangan Islam di selanjutnya kan begitu. Nah, hal semacam itu yang mungkin jadi pelajaran bagi kita. Ini tujuannya bukan apa-apa, hanya untuk mencari pelajaran saja ya. Pelajaran buat kita bahwa apapun jengkelnya ya ojo dipelihara. Apapun jengkelnya ya, dan pasti itu ditunggangi saja. Ditunggangi. Pokok gini, ketika kita marah, jengkel, sakit hati dan itu membekas. Ya. Dalam jangka panjang itu pasti ada setan di situ. Ada setan. Kalau dia mau menerima, maka itu bisa dibantu ruqyah. Tapi kalau dia ikhlas, ridho dengan kejadian apapun yang telah membuat jengkel, dia ridho, dia mau memaafkan. Simpelnya mau dia kan pasti kan mau memaafkan, itu bisa dibantu ruqyah. Tapi kalau nggak mau, ya wes pilihan sendiri. Iya. Tapi bisa jadi akhirnya kejadian itu menjadi
fasilitas atau sarana untuk naik kelas kan sebenarnya. Maksudnya menaikkan level hidupnya dia. Pastinya. Ya kan? Kalau ridho. Ikhlas artinya menjadi pribadi yang pemaaf. Betul. Pribadi yang tidak emosional, bisa menempatkan. Yang penting kan bisa menempatkan, bukan mengikuti perasaan kan. Bukan. Kalau kita ngomong pelajaran kali ini kan sebenarnya sang suami sudah minta maaf. Sang suami sudah minta maaf sudah. Wis istrinya cerita dari awal sampai akhir, suaminya cep. Diam. Ketika saya tanya, benar Pak yang disampaikan istrinya? Benar. Berarti kan dia sudah dia aku dia udah salah, ya keliru, ya dia mau memperbaiki diri kan. Tapi kan si istri kan masih belum menerima. Kalau sudah ada orang meminta maaf dan ternyata dia tidak mau memaafkan, berarti apa? Ya itu kan diserahkan kembali kepada Allah kan. Ya gimana? Ketika ada, misalnya dalam konteks ini, suaminya sudah minta maaf, ke istrinya. Betul. Nah berarti kan istrinya nggak mau memaafkan, berarti kan urusannya istri sama Allah. Betul, urusan dia dengan Allah. Betul, nggak ada urusan sudah sesungguhnya. Jadi suaminya sudah lepas sudah sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk permasalahan ini bebannya sebenarnya malah kepada sang istri. Iya betul. Ya kan akhirnya sakit-sakitan tadi. Sakit-sakitan. Fisik maupun sakit. Terutama fisiknya itu. Terutama fisiknya. Oh tadi kan mengabarkan kepada admin Rewati kan kabarnya ini kan dadakan jadwalnya. Mintanya kan di atas jam 14 berarti kan yang sore atau malam gitu kan. Tapi kita bilang kan yang ada jam 14 jam 12. Tapi ternyata beliau bilang ini masih cek di rumah sakit. Ternyata jam 10 dapat kabar dari admin kalau nama beliau kan sudah masuk list di jam 14 kan. Akhirnya ya berarti sudah selesai kan yang di rumah sakit. Berarti pagi tadi itu sudah di rumah sakit. Sebenarnya kita juga pernah menjumpai kasus yang sama kan, tapi dengan konteks yang berbeda. Kalau tadi konteksnya suaminya selingkuh, kali ini suaminya nikah lagi. Masih ingat nggak? Tapi problemnya sama. Tapi loro hati, ya. Sakit hati sang istri. Tapi ini lebih kompleks. Ternyata sang suami pernah mempelajari ilmu kanuragan, tenaga dalam, sehingga punya keris-keris dan sebagainya. Nah nanti kita bahas di video selanjutnya, karena penanganannya juga berbeda. Jadi tidak bisa sama antara satu sama lain. Nah untuk kasus kali ini adalah hubungan suami istri. Nah makanya kita harus menjadi, kalau memang jadi suami ya suami yang baik. Iyalah. Istri yang baik. Baik gitu kan. Kalau jadi anak ya jadi anak yang baik. Jadi orang tua ya jadi orang tua yang baik. Menurut siapa? Jangan menurut standar kita masing-masing. Pasti gegeran. Nah, ambil saja Allah mengajarkan dalam Al-Quran seperti apa, dan Rasulullah Muhammad mengajarkan seperti apa. Aman insya Allah. Problemnya kan ketika masing-masing orang punya otak, punya ukuran masing-masing, sehingga itu saling bertubrukan satu sama lain. Ya akhirnya terjadi semacam ini. Terjadi semacam yang kesimpulan ini Ruqyah gagal kan? Gagal. Si suami itu mau tuh. Jadi ini Ruqyahnya nggak bisa diruqyah hari ini nih. Kalau kita monggo Pak gitu kan. Kita monggo aja. Ya. Kita cuman nanti kita bantu terapi, yang penting mau. Gitu. Tapi ketika disampaikan begitu, si istri nggak mau. Saya udah bisa ruqyah mandiri. Ya alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah bisa. Moga-moga memang bisa sembuh dengan menjalankan ruqyah mandiri. Kita mendoakan ya kebaikan bagi kedua suami istri. Tahu umurnya sudah sepuh. Sepuh sudah 60 tahun. Kan mau nyari apa sebenarnya? Di hidup ini nyari apa sudah ketika 60 tahun? Ya ini kontemplasi ya, maksudnya pelajaran buat kita. Mungkin 20 menit lebih ini ya jadikanlah pelajaran, jangan sampai keluarga kita semacam itu kan begitu. Semacam itu. Dan kalau seandainya memang terjadi begitu, dan kalau memang mau perbaiki diri, maka apakah bisa? Insya Allah bisa. Asal mau. Mau menerima kenyataan. Peristiwa
kepahitan atau apapun diterima di sini. Karena kontennya satu, orang baik itu pasti banyak didekati orang, betul nggak? Ya. Nah, apalagi figur suami yang baik pasti ya didekati sama banyak didekati sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Nah makanya kalau kita mau jadi suami yang baik ya hati-hatilah jadi suami. Jangan sampai kita artinya memilih lah ya, memilih. Jangan sampai kita selingkuh lah. Artinya itu juga merugikan bagi keluarga kita. Udah awal kehancuran di situ. Awal kehancuran. Kita bisa selingkuh itu awal kehancuran. Awal kehancuran. Ya. Jadi ya perbaiki hidup kita masing-masing. Yang suami jadi suami yang baik, istri jadi istri yang baik, anak jadi anak yang baik, orang tua jadi orang tua baik. Karena sesungguhnya semua ini kan sudah ada garisnya dari Allah kan ya. Ya. Cuman kita harus berupaya gimana caranya kita menjadi pribadi kita yang baik. Kalau tujuannya sama-sama kita mau masuk surga. Masa ada orang bertujuan saya mau masuk neraka? Enggak ada. Sak goblok-goblok itu tetap gak ono. Nah, makanya maunya pasti surga. Semua pengen masuk surga pastinya. Gitu ya. Semoga dijadikan pelajaran buat kita semoga kita semuanya, semoga Allah berkenan mau melindungi kita semuanya sehingga nanti kita sama-sama kumpul di surganya Allah. Amin. Matur sangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu.